Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Afriani, NIM H1B1181026. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu menjelaskan tentang varian sistem pemilihan umum. Di dalam varian sistem pemilihan umum ada 3 bagian, yaitu proporsional, distrik, dan juga campuran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proportional representation system. Di dalam sistem pemilihan list proporsional ini, setiap partai politik atau kelompok menampilkan sebuah daftar calon untuk daerah pemilihan beranggota banyak, atau bisa disebut juga dengan multi-electoral district. Pemilih memilih untuk partai, dan partai akan mendapatkan jumlah kursi yang proporsional sesuai dengan persentase peroleh suara yang dimenangkannya di daerah pemilihan tersebut. Dalam sistem list proporsional yang tertutup, kandidat yang memenangkan kursi ditentukan dalam urutan nomor kandidat di dalam list daftar yang disediakan. Makin kecil angka calon dalam daftar, makin besar peluangnya untuk terpilih. Dalam sistem list proporsional yang terbuka, pemilih dapat mempengaruhi dan menentukan keterpilihannya seorang calon berdasarkan preferensi yang mereka berikan di dalam suatu suara. Ada 2 macam model atau cara mengalokasikan kursi dalam sistem list proporsional, yaitu pertama, rata-rata tertinggi, kedua, sisa suara terbanyak. Rata-rata tertinggi adalah sebuah cara mengkonversi suara menjadi kursi dalam sistem proporsional. Satu kursi dialokasikan di dalam sebuah distrik pemilihan melalui serangkaian perhitungan berdasarkan perolehan suara tertinggi. Apabila satu kursi dialokasikan perolehan suara arisinil partai, dikurangi dengan pembagian. Formula yang lazim digunakan di dalam sistem rata-rata tertinggi. Ini adalah formula D'Hondt dan formula Saint-Lô. Largest remainder method adalah cara dialokasi kursi dalam sistem proporsional yang didasarkan pada kuota tertentu. Jika sebuah partai mencapai kuota tertentu seperti yang ditetapkan, maka otomatis mendapatkan kursi. Jika masih ada kursi yang belum dialokasikan dan masih ada sisi suara yang belum dikonversi, maka kursi yang belum dialokasikan itu dialokasikannya kepada partai berdasarkan sisa suara terbanyak yang belum dikonversi sampai tidak tersisa lagi kursi di dapil tersebut. Sistem list proporsional memungkinkan perwakilan kelompok minoritas terpilih. Hal ini memungkinkan jika partai politik dapat didorongkan menyiapkan daftar kandidat yang seimbang dan yang mengacu pada spektrum kepentingan pemilih. Memungkinkan kandidat perempuan memiliki peluang terpilih lebih banyak. Sistem ini lebih friendly terhadap kandidat perempuan dibandingkan dalam sistem pluralitas atau mayoritas. Pada prinsipnya, sepanjang partai mau menempatkan kandidat perempuan di nomor kecil partai, dapat mempromosikan keterpilihan kandidat perempuan dalam pemilihan umum. Lemahnya kaitan antara legislator dengan konstituennya, makin besar distrik magnitude, makin rusak hubungan antara pemilihan dengan legislator terpilihnya. Apalagi jika satu wilayah negara dijadikan satu daerah pemilihan, maka akan cenderung mengaburkan hubungan antara pemilihan dengan kandidat. Memberikan kekuasaan yang eksekutif kepada DPD partai politik dan para senior di dalam partai untuk menentukan keterpilihan kandidat melalui penyusun daftar kandidat sesuai dengan kepentingan mereka, terutama di dalam sistem list tertutup. Sistem ini diterangi menyulitkan munculnya kandidat muda yang berprestasi.
Sistem ini sulit diterapkan terutama di negara-negara yang sistem kepartaiannya masih lemah dan sangat awal, karena menuntut kemampuan partai untuk eksis. Di sini ada plurality majority system. Pada intinya, sistem ini ingin mendapatkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bahkan mutlak dalam satu daerah pemilihan atau dapil. Surat suara yang disediakan mengurutkan nama-nama kandidat atau partai sedemikian rupa, sehingga pemilihan diminta untuk memilih dengan cara penandaan atau dicoblos dan dicontreng. Sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sistem penghitungan suara untuk menentukan siapa peraih suara terbanyak. Sistem mengharuskan adanya sebuah negara dibagi ke dalam banyak dapil. Rakyat pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dan hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan suara terbanyak. Hasilnya adalah the winner take all. Berikut varian-varian dari plurality majority system. Pertama, ada first past the post (FPTP system). Sistem ini paling banyak digunakan di dunia, dalam mana pemilu digelar dalam distrik atau single member district, dan pemenangnya adalah kandidat peraih jumlah suara terbanyak meski tak harus suara mayoritas mutlak. Kelebihan dari first past the post ini yaitu kesederhanaan dalam sistem, kecenderungan menghasilkan wakil-wakil rakyat berdasarkan geografis dengan terukur tingginya derajat representasi. Setiap pemilih mengenal para wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga penyelenggaraan negara. Penetap hasil pemilih pun juga dapat lebih cepat diketahui. Sistem ini digunakan di Inggris, Kanada, India, dan sebagian besar di Commonwealth. Kedua, block vote system. Varian first the post dengan prinsip banyak distrik atau multi-member district, dan bukan sekedar pada distrik dengan suara tunggal atau single member district. Para pemilih memilih suara terbanyak kursi yang akan diisi, dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak atau tertinggi lolos sebagaimana pemenang sebanyak posisi kursi yang tersedia tanpa perlu mempertimbangkan presentasi suara sebenarnya yang mereka raih. Banyaknya kursi yang diperebutkan asal merupakan alokasi yang tersedia, maka peraih suara terbanyak itulah yang berhak duduk di kursi parlemen. Sistem ini digunakan di sejumlah negara Asia di Timur Tengah. Untuk hal yang sama digunakan di Singapura dan Mauritius dengan variasi party block. Pemilih memilih bukan kandidat, namun partai untuk memperoleh suara terbanyak. Dengan suara terbanyak, partai mengambil seluruh kursi yang teralokasikan atau winner take all. Ketiga, alternative vote system. Dalam varian sistem ini, dimungkinkan pemilihan membuat ranking calon secara urut menurut pilihan mereka. Dengan memberi tanda 1 untuk calon pertama, dengan memberikan urut kedua untuk pemilihan kedua, dan memberikan angka 3 untuk pilihan ketiga yang dikehendaki, dan seterusnya. Dalam sistem ini dimungkinkan pemilihan mengungkap pilihan mereka di antara calon-calon yang tersedia di dalam kertas suara yang tersediakan, bukan sekedar menentukan pilihan pertama saja. Apabila tidak dapat kandidat peraih suara di atas 50% pada pemilihan pertama, suara untuk calon urutan berikutnya dialihkan sampai pemenang mayoritas muncul. Kelebihan alternative vote system yaitu kemerdekaan pemilih, dan kelemahan dari alternative vote system yaitu performa pemilu dipertaruhkan oleh derajat partisipasi pemilih, juga sulit diterapkan di negara dengan tingkat kemelakan huruf tertinggi. Keempat, ada two-round system. Pemilu digelar dengan 2 peraturan. Peraturan pertama dilakukan dengan cara serupa first past the post,
yakni jika seorang calon memperoleh suara mayoritas absolut dalam 50% plus 1, maka kepadanya dinyatakan sebagai terpilih, sehingga tak perlu digelar putaran kedua. Dalam putaran kedua, untuk menentukan hingga terdapatnya peraih suara terbanyak, dinyatakan sebagai calon terpilih dalam pemilu. Putaran kedua adalah untuk mencari keperpilihan calon. Kapan waktunya digelar putaran pertama dan putaran kedua? Tergantung garis ketentuan masing-masing di negara. Di sejumlah negara ditentukan beberapa minggu. Juga ada yang berselang selama sebulan, namun di sejumlah negara yang lainnya ditentukan dalam 1 hari atau bahkan dalam 1 malam. Kelebihan dari two-round system yaitu cenderung memperoleh calon yang berkualitas derajat representasi, dan kekurangannya yaitu rumit dan berbiaya besar dan tak cocok untuk negara-negara yang miskin. Sistem ini digunakan di Prancis, ex-negeri jajahan Prancis, dan sebagian ex-Uni Soviet. Parti block vote. Esensi parti block vote sama dengan first past the post. Bedanya setiap distrik partai punya lebih dari 1 calon. Partai mencantumkan beberapa calon legislatif dan surat suara. Pemilihan cuma punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut memenangkan pemilihan. Calon legislatif yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula. Sistem ini digunakan di Kamerun, Chad, Djibouti, dan Singapura. Di sini juga ada semi-professional system. 1 dan atau lebih dapil ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian rakyat pemilih memilih calon yang ada di daftar calon. Sementara penentuan pemenangnya adalah peraih suara terbanyak atau kumulasi suara yang masuk ke partai yang kelak akan dikonversi ke dalam akumulasi dari hasil penjumlahan seluruh suara partai untuk akhirnya diproporsi dari angka yang didapat. Dan itulah penentuan pemenang pemilu. Prinsip dalam sistem ini: pertama, pada intinya sistem ini mendasarkan pada penentuan konversi jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada di antara varian sistem proporsional dan mayoritarian sebagaimana dalam sistem pluralitas mayoritas. Kedua, sistem pemilihan semi-proporsional yang digunakan dalam pemilihan legislatif adalah suara tunggal yang tidak dapat dialihkan atau single non-transferable vote, dan sistem campuran atau disebut juga dengan mixed. Pertama ada parallel vote system, yaitu pemilihan diminta untuk memilih nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang ada dalam kertas surat suara, seperti biasanya digunakan dalam sistem campuran atau single member distrik secara berdampingan. Itulah kenapa disebut parallel system. Sebagian anggota parlemen dipilih dengan sistem perwakilan proporsional, dan sebagian lagi dengan sistem jenis pluralitas atau mayoritas. Pengertian berikutnya dari corak parallel system. Sistem ini digunakan secara luas di negara-negara demokrasi pada dekade 1990-an, mengingat mengambil keuntungan proporsional, representatif, list atau profesional list dengan perwakilan distrik suara tunggal. Kedua, single non-transferable vote system. Dalam sistem ini, pemilihan berhak untuk memilih 1 suara. Namun karena ada beberapa kursi di distrik yang harus diisi, maka para calon atau kandidat dengan perolehan jumlah suara terbanyak yang akan disebut sebagai calon terpilih. Hal ini berarti dalam suatu dapil yang terdiri atas 4 calon, misalnya secara kandidat dengan sedikitnya memperoleh suara di atas 20% untuk disebut sebagai peraih suara dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Kelebihannya yaitu cocok diterapkan dengan kemungkinan pasang surut tingkat partisipasi politik. Kelemahannya yaitu akan lama diketahui hasilnya karena menunggu hasil perhitungan secara resmi.
Itulah tadi penjelasan tentang varian sistem pemilu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.